Hai YouTubers, kembali lagi di channel Dimensia Fakta. Kali ini tim Dimensia Fakta akan membahas tentang fakta 10 jalan yang paling berbahaya di dunia. Jika anggapan jalan raya itu berbahaya, memang sangat benar. Banyak faktor yang bisa dapat menyebabkan bahaya itu muncul. Walaupun jalan raya sudah dibuat seaman mungkin dengan banyaknya pagar pembatas, penerang jalan, rambu lalu lintas, dan kondisi aspal yang baik, bahaya masih saja mengintai. Selain faktor jalan raya itu sendiri, pengendara kendaraan yang tidak bertanggung jawab bisa menjadi risiko terbesar bagi kita yang selalu berkendara di jalan raya. Lain halnya bahaya yang disebabkan berbagai faktor di sekitar jalan raya, sebuah jalan raya yang dibangun di atas landscape yang sebenarnya bukan untuk dijadikan sebuah jalan, pasti menyimpan banyak potensi terjadinya kecelakaan. Tapi terkadang, faktor keadaan mengharuskan adanya suatu jalur untuk menghubungkan dua daerah yang terpencil agar tidak terisolir dari peradaban. Jadilah sebuah jalan ala kadarnya yang tanpa menghiraukan kaidah-kaidah keselamatan bagi para pengguna jalan tersebut. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, di bawah video ini ada tombol like dan subscribe. Jika kamu suka dengan konten-konten yang Dimensia Fakta sajikan, kamu bisa menekan tombol like dan subscribe untuk berlangganan video atau konten-konten Dimensia Fakta. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Berikut fakta 10 jalan raya paling berbahaya di dunia, mulai dari level rendah sampai jalan raya yang sudah banyak memakan banyak korban jiwa. Sichuan Tibet Highway, Cina. Jalan penghubung antara Sichuan menuju Tibet terkenal sebagai jalan bebas hambatan paling berbahaya di Cina. Jalan raya ini dimulai dari Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan, dan berakhir di Lhasa, ibu kota daerah otonom Tibet. Total jarak terbentang sepanjang 2142 km dengan melewati 14 gunung, hutan, dan banyak menyeberangi sungai. Karena landscape yang berbukit naik turun, konstruksi jalan dibuat dengan banyak tikungan dan zigzag. Melewati banyak tebing, lembah, dan menanjak menuju pegunungan, kemudian menurunnya lagi, lalu menyusuri pinggiran sungai dan banyak menyeberanginya. Rute ini sangat panjang hingga butuh berkendara 44 jam non-stop. Tapi, bila banyak berhenti untuk melihat pemandangan, dapat memakan waktu 15 hari. Kenapa jalan raya ini berbahaya? Karena tidak sepenuhnya beraspal seperti jalan bebas hambatan pada umumnya. Pada suatu waktu, sekelompok petualang membawa 11 mobil sport menempuh perjalanan panjang melalui jalan ini. Hasilnya, 6 mobil gagal karena kerusakan pada as roda dan ban. Bahkan, belum menempuh setengah perjalanan. The Stelvio Pass, Italia. Selain menjadi salah satu jalan raya paling menyenangkan untuk berkendara di sana, jalur Stelvio bisa juga membahayakan. Apalagi kalau terbuai akan mulusnya aspal dan indahnya pemandangan. Jalanan yang berkelok-kelok memancing untuk terus memacu kencang mobil yang dikendarai, dan banyak mengakibatkan kecelakaan dikarenakan tidak membatasi kecepatan. Di Stelvio Pass, atau dalam bahasa Italianya Passo dello Stelvio, terletak di pegunungan Alpen di antara Stelvio di Tirol bagian selatan Bormio di provinsi Sondrio. Letaknya berada di ketinggian 2757 meter di atas permukaan laut, menjadikannya jalan tertinggi kedua di pegunungan Alpen setelah Col d'El-Lesan di Prancis. Terlihat jalan raya ini tidaklah menyeramkan. Jalanan menanjak terus sepanjang 2 km dan hanya dibatasi dinding beton pendek sebagai pemisah dengan jurang. Sebaiknya Anda tidak sering-sering melihat ke bawah, dan apabila terlalu kencang memacu mobil dan tidak sanggup mengendalikannya, dapat berujung pada bencana. Los Caracoles Pass, Chili. Los Caracoles Pass adalah jalan raya yang melewati Gunung Andreas, di antaranya Argentina dan Chili. Banyak tikungan tajam dengan ketinggian curam sepanjang jalan ini. Dan yang membuatnya sangat berbahaya, tidak adanya pagar pembatas sebagai pelindung. Hampir sepanjang tahun, jalan ini diselimuti salju. Ditambah, landscape yang rumit plus bersalju. Pengemudi manapun bakal kesulitan berkendara di jalan raya ini. Sebenarnya, jalan raya Los Caracoles memiliki kondisi terawat yang dampaknya dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan. Kondisinya juga ramai oleh kendaraan bus pariwisata dan truk yang menjadikannya sebagai jalur utama. Tetap saja, butuh kesabaran dan kemampuan mengemudi tinggi untuk agar bisa keluar dari jalan raya ini dengan selamat. Schiper Canyon Route, Selandia Baru. Schiper Canyon Route terletak di barat daya Pulau Selandia Baru. Jalanan ini terkenal mengerikan karena berada di tepi tebing dan langsung berhadapan dengan jurang yang dalam. Lebar jalan juga sangat sempit, hanya cukup untuk satu mobil sehingga akan menyulitkan manuver. Permukaan jalan bukan berupa aspal mulus melainkan tanah berpasir. Jika kondisi panas dan kering akan sangat berdebu dan menghalangi pandangan. Ketika hujan akan berubah menjadi tanah basah yang sangat licin sehingga membuatnya jadi sangat berbahaya. Untuk melewati jalan ini butuh izin masuk terlebih dahulu. Setelah mendapatkan perizinan tersebut, tantangan terbesar telah menanti. Apalagi ketika berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan, berarti Anda dalam masalah besar. Joji Pass, India. Jalur Joji terletak di Indian National Highway 1D yang tepat berada di pegunungan. Jalur ini cukup vital karena menjadi penghubung antara Kashmir dan Ladakh. Terutama bagi para warga Ladakh,
Jalan ini ibarat urat nadi kehidupan untuk menghubungkan mereka dengan dunia luar. Jalur Joji berada di ketinggian 3.528 meter di atas permukaan laut, menjadikannya jalur tertinggi kedua setelah Fotula. Posisinya tidak setinggi jalur pegunungan lain seperti Hardungla, Changla, dan lainnya. Tapi Jojila, begitulah para penduduk lokal menyebutnya, dianggap jalur pegunungan paling berbahaya karena landscape dan kondisi jalan yang dapat dibilang tidak layak disebut sebuah jalan raya. Saat musim salju, jalur ini pasti ditutup karena akan sangat berbahaya. Goliang Tunnel Route, Cina. Selama ada kemauan, di situ ada jalan. Tampaknya cocok disematkan untuk para warga desa Goliang di Cina. Agar tidak hidup terisolasi dari dunia luar, mereka membuat terowongan Guoliang di tepi tebing yang sangat tinggi. Pada akhirnya, bukan hanya memiliki akses sendiri ke peradaban kota, terowongan ini ternyata menyita perhatian banyak wisatawan lokal maupun asing. Letak desa Goliang terpencil jauh dari pusat kota Provinsi Henan. Karena jaraknya yang jauh, menyulitkan warga desa untuk bepergian ke provinsi lain. Ditambah, hampir seluruh daerah sekitar Goliang merupakan gunung-gunung batu vertikal yang sangat berisiko. Karena situasi tersebut, warga desa memutuskan menggali terowongan melewati tebing batu. Butuh waktu 5 tahun sampai proyek ini selesai untuk menghasilkan terowongan sepanjang 1.200 meter, tinggi 5 meter, lebar 4 meter, dan hingga kini menjadi jalan utama penduduk Goliang. Meskipun menghasilkan pemandangan menawan, tetap saja mengerikan berkendara di tepi jurang yang dalam. Karakoram Highway, Pakistan. Karakoram Highway merupakan jalan raya aspal tertinggi di dunia yang menghubungkan Cina dan Pakistan. Jalan ini menembus pegunungan Karakoram menuju jalur Hunjerab dengan ketinggian 4.693 meter di atas permukaan laut. Yang membuat jalan ini sangat berbahaya adalah seringkali terjadi tanah longsor dan banjir, dan begitu masuk wilayah Pakistan, jalan tidak lagi beraspal. Tapi tetap saja menjadi tujuan wisata, terutama dari pemandangan sekitarnya yang spektakuler sepanjang jalur sutra. Mayoritas jalur ini menembus pegunungan batu dengan lintasan aspal berada di tepi jurang yang dalam, dan banyak pula terdapat terowongan beratapkan batu yang tidak lebih tinggi dari sebuah atap bus. Bencana tanah longsor kerap kali terjadi akibat kontur tanah yang tidak stabil, risiko yang menjadikan perjalanan melewati jalur ini begitu menegangkan. James Dalton Highway, Alaska. Juga dikenal sebagai Haul Road, James Dalton Highway lebih terkenal sebagai jalan raya yang sangat berbahaya. Jalan bebas hambatan yang selalu diselimuti salju ini juga sangat berangin, yang bahkan mampu menerbangkan batu-batu kerikil. Selain itu, banyak lubang jalan yang tak terlihat dan yang paling mengerikan, jalan ini seperti berada di daerah antah berantah. Membentang sepanjang 667 km di Alaska, jalan James Dalton dimulai dari Elliott Highway, sebelah utara Fairbanks, dan berakhir di Dead Horse, dekat dengan Laut Utara dan ladang minyak Prudhoe Bay. Jalan ini terbukti sangat berbahaya karena memiliki catatan kematian hingga 3.000 orang per tahun. Oleh karena itu, helikopter selalu berpatroli non-stop. Jalur Jalalabad, Kabul, Afghanistan. Banyak jalan raya diklaim sebagai jalan paling berbahaya di dunia, tapi berbeda dengan jalur sepanjang 65 km yang menghubungkan kota Jalalabad dan Kabul di Afghanistan ini, kombinasi jalan yang sempit, berkelok-kelok, dan mendaki hingga 600 meter. Lalu, selalu disalip pengemudi truk Afgan dan bermuatan melebihi kapasitas, membuat kapok pengemudi manapun yang kurang terlatih. Jalan raya ini sangat menantang karena sangat menguji daya tahan kendaraan dan stamina pengemudi. Karena jalurnya sempit dan berkelok, terkadang saat berpapasan dengan mobil lain, satu sisi ban sampai menggantung di tepi jurang. Jalur pegunungannya tergolong ekstrim. Perbedaan elevasi antara Kabul dan Jalalabad sebesar 1.200 meter mengakibatkan banyak terdapat tanjakan dan turunan curam. Kemacetan pun kerap terjadi yang biasanya diakibatkan perbaikan jalan atau cuaca buruk. North Yungas Route, Bolivia. Las Carretera de los Yungas mungkin merupakan jalan raya paling terkenal sekaligus paling berbahaya di dunia. Jalan bebatuan menutupi jalur sepanjang 69 km antara Las Paz dan Coroico di Provinsi Yungas, Bolivia. Saking berbahayanya, jalan ini sampai dijuluki jalur kematian karena telah memakan banyak korban jiwa. Sekitar 200 hingga 300 orang tewas tiap tahunnya. Jalur yang sempit dan mendaki curam hingga ketinggian 4.650 meter. Ditambah angin lembah yang bertiup kencang, kecelakaan yang sering terjadi, mobil terjatuh ke jurang sedalam 1.000 meter, dan kecil peluang ada korban yang selamat. Itulah mengapa Bolivia yang menerapkan mengemudi di jalur kanan atau mobil dengan setir kiri. Jika melewati jalur kematian, justru akan sebaliknya. Karena pengemudi dengan setir kiri dan berjalan di jalur kiri akan lebih mudah sisi jalan yang langsung berhubungan dengan jurang. Siapapun pasti setuju bahwa inilah jalan paling berbahaya di dunia. Paling terlihat dari lebar jalan yang hampir tidak muat untuk 2 mobil. Bukan hanya diisi oleh mobil kecil, melainkan juga bus dan truk banyak yang memanfaatkan jalur ini. Ditambah lagi, tanpa adanya pagar pelindung dengan jurang, permukaan jalan berlumpur hingga hujan, dan cuaca berkabut yang menghalangi pandangan.